Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya mohon maaf ya, saya sedikit terlambat untuk memberi pengajian pada pagi hari ini karena ada acara yang harus saya ikuti, harus saya coba untuk saya jadikan sebagai acara tambahan pada pagi hari ini yang tidak mungkin saya tinggalkan. Hari ini saya sedikit terlambat, tapi mudah-mudahan keterlambatan saya itu tidak mengurangi makna dari pengajian yang saya berikan pada pagi hari ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, dan sekaligus kita bersabar di dalam menghadapi apapun cobaan, ujian, dan segala macam rintangan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Mudah-mudahan dengan syukur dan sabar ini kita akan sukses menghadapi hidup ini karena Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, dan pada saatnya Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik pada diri kita. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu ayat yang saya coba untuk saya renungkan pada pagi hari ini, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah At-Taubah, yaitu ayat 25. Pada ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Ayat ini memang dulu pernah saya sampaikan untuk mengkaji bagaimana umat Islam itu mengalami kekalahan pada sebuah perang yang ditengarai pada waktu itu menjadi sesuatu yang aneh. Karena perhitungan di atas kertas umat Islam itu akan menang karena jumlah pasukan yang memadai dan kekuatan yang terbangun dengan baik pada waktu itu, sehingga persiapannya dianggap sudah prima. Nah, tetapi ada satu hal yang mengakibatkan umat Islam itu kalah karena sikap ujub. Nah, inilah yang kemudian ingin saya sampaikan dalam kesempatan pada pagi ini. Nah, persoalan ujub atau berbangga diri hingga saat ini tetap menjadi perhatian para ulama ketika menjelaskan persoalan akhlak. Dan untuk memperbincangkannya, para ulama biasanya memberikan contoh-contoh konkret dalam kehidupan yang bisa menjadi abrah bagi diri kita. Apalagi ketika kita bicara ujub dalam perspektif tasawuf, dalam sekali para ulama menjelaskannya, dan ketika membicarakannya bahkan kemudian mengaitkan dengan persoalan akidah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini dinyatakan sesungguhnya Allah telah menolongmu. Siapa katamu itu? Katamu itu kembali pada orang-orang yang beriman. Di mana orang-orang yang beriman itu ditolong oleh Allah? Di medan perang. Dan banyak dalam medan perang Allah menolong orang-orang yang beriman. Dan di sini Allah mengatakan, dan ingatlah terhadap peperangan Hunain. Di waktu kalian itu bersikap ujub karena jumlah kalian banyak. Maka jumlah yang banyak itu ternyata tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Artinya di sini Allah menyadarkan kepada kita bahwa jumlah banyak itu tidak mesti menghadirkan kemenangan. Artinya apa? Tidak ada jaminan yang banyak itu pasti menang. Dan bahkan yang kuat itu belum tentu pasti menang, karena ada kekuatan di balik kekuatan. Kalau orang Melayu mengatakan di atas langit ada langit, itu artinya apa? Di balik kekuatan yang sementara ini kita abaikan, itu ada sesuatu kekuatan yang lebih dari apa yang pernah kita perhitungkan atau kita prediksi, yaitu kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu adalah kekuatan yang maha dahsyat,
yang tidak mungkin dikalahkan oleh kekuatan apapun dan kekuatan siapapun dimanapun dan kapanpun kekuatan itu ditunjukkan. Ya, kita bisa belajar dari bagaimana Allah itu menunjukkan kekuatannya ketika Allah melemahkan orang-orang yang merasa kuat seperti Fir'aun dan kawan-kawannya yang pada waktu itu terkalahkan oleh Musa dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Kemudian kita juga bisa belajar dari bagaimana peperangan antara Daud yang pada waktu itu mengalahkan Jalut. Dan pada waktu Daud mengalahkannya, itu semua orang hampir tidak percaya karena dari sisi fisik Daud itu kecil dibandingkan Jalut. Tapi yang kecil itu bisa mengalahkan yang besar. Sehingga disinilah kemudian orang harus sadar bahwa di balik kekuatan yang kita lihat, itu ada kekuatan yang tidak terlihat, yang jauh lebih dahsyat daripada kekuatan yang terlihat. Maka di dalam bahasa tasawuf, kita itu punya dua cara melihat dengan alat yang namanya basirah. Basirah itu mata batin yang jauh lebih kuat daripada basar. Basar itu mata kepala. Mata kita yang kemudian bisa kita gunakan untuk melihat, itu memang bisa kita gunakan untuk melihat secara indrawi sesuatu yang tampak, jelas, clear. Tapi ada mata batin yang tidak tampak, yang pada saat kita itu bisa menggunakannya akan kita coba untuk kita buktikan, ya, di dalam kehidupan kita. Dan uji coba itu terkait dengan kekuatan spiritual kita yang pada saatnya Allah menolong diri kita untuk membuat kita itu semakin paham terhadap apa yang kita lihat, kita perhatikan, kita cermati. Sehingga sesuatu yang terlihat dengan mata kepala itu bisa kita lihat lebih jauh dari sisi kemungkinan sesuatu itu kita lihat aspek batin dari sesuatu yang kita lihat itu. Satu contoh yang paling gampang. Ada batu besar yang bisa kita lihat dengan mata kepala dibandingkan dengan batu kecil. Secara kasmata, batu besar itu jauh lebih kuat daripada batu kecil yang namanya kerikil. Dan batu besar itu kalau kita lemparkan akan mencelakai banyak hal, termasuk mencelakai orang. Kalau orang tertimpa batu itu akan celaka. Dan kita tidak pernah berhitung dengan kerikil-kerikil. Yang ternyata kerikil itu ketika mengenai sesuatu yang vital itu akan jauh lebih berbahaya daripada batu besar. Kapan kerikil itu berbahaya? Ketika kerikil itu semakin tajam karena saking kecilnya, kemudian mengenai sesuatu yang ketika teriris oleh kerikil itu akan mengalami luka yang dalam. Bagaimana kalau kerikil itu masuk ke mata? Pasti rusak mata kita. Nah, metafor yang kita gambarkan dengan kerikil itu seperti ketika kita bicara tentang bagaimana rusaknya jiwa kita, itu karena sesuatu yang tidak terlihat. Yang pada saat kerusakan itu terjadi, maka hidup manusia itu akan terombang-ambing karena rusaknya jiwa manusia itu. Termasuk ketika kita bicara hati. Hati itu sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun. Karena kita bicara hati itu bisa bicara dengan dua macam pengertian, hati dalam arti fisik dan hati dalam arti non-fisik. Nah, hati dalam arti non-fisik itu adalah kekuatan yang menggerakkan, dan ketika kekuatan yang menggerakkan itu terluka atau rusak, maka daya geraknya itu lemah dan daya menggerakkannya juga lemah. Dia tidak akan mampu bergerak dengan baik, apalagi menggerakkan dengan baik. Sehingga ada orang yang tidak tergerak untuk berbuat baik karena hatinya rusak. Dan bahkan justru tergerak untuk berbuat tidak baik karena digerakkan dirinya oleh hawa nafsunya. Karena hatinya rusak. Nah, ini metafor-metafor yang seringkali diucapkan, diungkapkan, ditulis oleh para ulama untuk menjelaskan bagaimana kekuatan hati itu akan menggerakkan sesuatu, di mana ketika hati itu betul-betul baik, betul-betul bersih, betul-betul kokoh, betul-betul sempurna kekuatannya, dia akan mampu bergerak dan menggerakkan sesuatu yang luar biasa, sehingga seluruh tubuh kita itu akan tergerakkan dengan gerak yang luar biasa karena kekuatan hati kita itu.
Inilah yang selalu saya sampaikan di dalam beberapa kuliah saya, di dalam beberapa pengajian saya. Nah, sekarang kita bicara ujub. Ujub atau berbangga diri itu adalah penyakit yang sangat berbahaya yang bisa merusak hidup kita. Ujub itu adalah sifat yang dapat mengalihkan seseorang dari sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan untuk berterima kasih pada orang lain karena dia melihat dirinya itu serba lebih baik dibandingkan orang lain. Ketika orang itu sudah punya sikap ujub, dia sulit untuk mengucapkan hamdalah sekalipun karena apa? Apa yang dilihat itu adalah dirinya. Dia hebat itu karena prestasi yang dia hasilkan. Sehingga dia sendiri akan selalu memuji dirinya sendiri ketika dia punya prestasi. Inilah saya. Dari sesuatu yang terlihat pada orang yang punya sikap ujub itu, dia jangankan kepada orang lain, kepada Allah saja dia bisa bersikap takabur. Karena apa yang dihasilkan itu dia pandang sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh dirinya sendiri tanpa pertolongan Allah. Orang yang bersikap ujub itu sulit untuk menghormati dan menghargai orang lain dan cenderung merendahkan bahkan menghina orang lain. Orang yang terkena penyakit ujub atau berbangga diri ini akan menganggap dirinya sudah berbuat lebih dan menisbatkan keberhasilan di dalam beramal atau berbuat itu hanya kepada dirinya sehingga lupa kepada yang telah memberi nikmat. Siapa? Pada Allah. Apalagi untuk berterima kasih pada orang lain yang berjasa pada dirinya susah. Seorang suami yang ujub sulit berterima kasih pada istrinya. Seorang istri yang ujub, yang punya sikap ujub akan sulit berterima kasih pada suaminya. Secara tiba balik begitu. Orang tua yang ujub sulit berterima kasih pada anak-anaknya dan anak-anak yang ujub sulit berterima kasih pada orang tuanya. Murid yang ujub, yang punya sikap ujub akan sulit berterima kasih pada gurunya. Mahasiswa yang bersikap ujub sulit berterima kasih pada dosennya. Demikian juga sebaliknya, dosen yang bersikap ujub sulit berterima kasih pada mahasiswanya, sehingga untuk menghargai dan menghormati mahasiswa sulitnya bukan main. Demikian juga guru yang bersikap ujub sulit untuk menghargai, menghormati, apalagi berterima kasih pada murid-muridnya. Nah, sekarang ini seringkali orang bersikap ujub itu hanya karena jabatan, posisi penting di masyarakat, atau kalau di dunia pendidikan itu dengan gelar-gelar yang dia miliki. Kalau sudah bergelar profesor, doktor, PhD, itu seolah-olah serba hebat. Padahal gelar itu hanya menandai dia pernah sekolah, dia pernah punya prestasi di dunia akademik yang kemudian jabatan akademiknya naik setingkat demi setingkat sehingga mencapai gelar profesor. Padahal bukan tidak mungkin profesor itu didapatkan dari perselingkuhan. Ya, jadi dalam bahasa sederhana teman-teman saya mengatakan ada mafia pendidikan yang menghasilkan gelar-gelar yang luar biasa. Apalagi gelar-gelar doktor honoris causa itu sekarang terkadang dijual murah pada orang-orang yang dianggap hebat oleh sejumlah perguruan tinggi tertentu. Dan bahkan kuliah S1, S2, S3 itu bisa saja diperjualbelikan dengan harga yang sangat murah karena apa yang penting punya duit, orang bisa mendapatkan gelar itu. Profesor pun itu bisa didapatkan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang manipulatif, data orang. Ya, saya tidak tahu persis. Allah. Tetapi peluang-peluang itu tetap ada. Nah, kembali kepada sikap ujub itu. Ketika kita itu mendapatkan sesuatu, jangan pernah kita katakan inilah saya. Ini semua terjadi karena saya. Itu sikap ujub yang akan meruntuhkan seluruh sendi-sendi kehidupan karena apa? Sikap itulah yang kemudian akan mengakibatkan kita ini sulit menghargai orang lain, menghormati orang lain, bersyukur terhadap siapapun, berterima kasih pada siapapun, dan bahkan sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Kita harus ingat para jamaah. Cerita tentang iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah yang selalu berusaha untuk menjauhkan anak cucu Adam dari amal-amal soleh dan berusaha terus-menerus untuk menjerumuskan anak-anak Adam, manusia maksud saya, dalam beragam kemaksiatan.
Dan semua itu tidak lain tujuannya adalah agar anak cucu Adam, manusia ini, bisa menemaninya di neraka jahanam secara terus-menerus abadi selama-lamanya, karena iblis itu sudah mendapatkan predikat dari Allah sebagai makhluk yang durhaka, yang akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Nah, dia akan mengajak para manusia untuk berbuat maksiat seperti apa yang dilakukannya, dan kemudian pada saatnya berjalan di jalan yang telah ditunjukkan oleh iblis itu, sehingga ada jalan setan, khutuwatus syaitan, jalan-jalan setan yang jumlahnya sangat banyak, yang beragam, yang kemudian bisa diikuti oleh manusia. Nah, kalau iblis tidak berhasil melakukannya pada sebagian anak cucu Adam yang digoda, karena mereka itu bersemangat untuk beribadah dan bisa menjauhi kemaksiatan dengan berbagai macam cara, maka iblis pun tidak akan pernah putus asa. Dia tetap terus akan berusaha agar para manusia yang selalu beramal soleh dan tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat itu bisa berbuat sesuatu menurut apa yang telah dilakukan oleh iblis di dalam menggoda umat manusia. Iblis akan selalu mencari celah untuk menggoda umat manusia. Iblis itu, kata para ulama, memiliki dua senjata yang sangat ampuh untuk menjerat manusia yang rajin beribadah. Senjata yang pertama, menggoda manusia untuk bersikap riya. Dan senjata yang kedua, untuk bersikap ujub. Senjata riya dan senjata ujub. Artinya apa? Bagaimana menjerumuskan manusia itu untuk bersikap riya di dalam beribadah, dan bersikap ujub, berbangga diri, untuk kemudian membuat manusia itu sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam muamalah pun kemudian dia sulit untuk bermuamalah dengan baik. Karena apa? Sikap riya dan ujub itu akan membuat manusia itu melihat dirinya serba baik dan ingin menunjukkan kebaikan dirinya pada orang lain. Dan iblis itu, kata para ulama, selalu menyerang dengan dua senjata itu senjata riya dan senjata ujub yang ditawarkan oleh iblis kepada manusia. Dan dia tidak peduli apakah ia berhasil menjerat manusia dengan dua senjata itu secara penuh sekaligus, atau salah satunya itu menjadi sesuatu yang ampuh untuk menjerat manusia agar manusia itu tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Nah, kemudian para ulama mengatakan sungguh binasalah orang yang terjerat dengan dua senjata itu, senjata riya dan ujub. Dia akan beramal dalam keadaan riya sehingga amalannya tidak diterima Allah, dan pada waktu yang sama ia pun bersikap ujub, berbangga diri karena takjub pada dirinya sendiri, sehingga ketika dia beramal soleh dia akan mengatakan inilah saya. Dia bangga dengan sesuatu yang sebenarnya semu, dan itu semua adalah fata morgana yang kemudian menjebak manusia untuk tidak mau bersyukur kepada Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya para ulama mengatakan ada orang yang selamat dari senjata riya, tetapi terkena tembakan senjata ujub, sehingga gugurlah pula amalannya. Sungguh dua senjata iblis sekali lagi beriringan. Orang seringkali selamat dari senjata ujub yang dipakai oleh iblis, tapi masuk dalam jebakan riya. Demikian juga ada orang yang selamat dari jebakan riya tetapi tidak selamat dari jebakan ujub. Bahkan ada orang yang terkena dua senjata iblis itu sekaligus. Dan senjata iblis itu sangat berbahaya. Senjata yang hanya ditodongkan kepada orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang rajin di dalam beramal soleh, untuk kemudian pada saatnya ketika dia beramal soleh, dia sulit beramal soleh dengan ikhlas karena Allah. Kita lihat misalnya para pelaku kriminal, para pelaku kejahatan, dan orang-orang yang berbuat maksiat itu bahkan tidak pernah hero dengan dua senjata ini. Orang-orang yang soleh yang dikhawatirkan terjangkiti penyakit riya dan ujub itu adalah orang-orang yang pada saatnya bisa terlena karena dia tidak sadar bahwa iblis itu selalu mengikuti dirinya. Ada satu riwayat dari Ibnu Barak, ya, seorang imam besar, yang mengatakan, wala a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Aku tidak mengetahui pada orang-orang yang sholat perkara yang lebih buruk dibandingkan ujub, ketimbang ujub. Ini ada satu riwayat yang dinyatakan oleh Imam Al-Bayhaqi di dalam kitab Syu'abul Iman juz 10 halaman 514. Ini kalau di dalam rangkaian
hadis yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi ada di dalam hadis yang terletak pada kitabnya, yaitu hadis nomor 7910. Jadi Ibnu Mubarak meriwayatkan seperti itu. Dan kata para ulama, apa yang dikatakan Ibnu Mubarak itu adalah kesadaran yang tumbuh ketika beliau itu mencoba mencermati perilaku manusia. Ini bukan hadis ya, ini adalah sebuah pendapat yang kemudian menjadi asar yang diabadikan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Nah, seberapa bahaya ujub itu? Mari kita coba kita telah sebentar. Sebagaimana riya yang merupakan syirik kecil, demikian pula ujub itu merupakan syirik kecil. Itu kata para ulama. Riya merupakan syirik dari sisi orang yang beramal soleh ketika dia itu menyertakan selain Allah di dalam beribadah. Dia berusaha mencari sesuatu yang disebut sebagai pujian atau sanjungan dari siapapun yang beribadah. Sedangkan ujub itu merupakan syirik dari sisi orang yang beramal soleh, yang menyertakan dirinya sendiri karena dia merasa dirinya itulah yang melakukan sesuatu, sehingga ketika dia beribadah pun dia akan menyertakan dirinya bersama Allah ketika berhasil untuk melaksanakannya dengan baik. Seakan-akan bukan hanya Allah semata-mata yang menjadikan dirinya berhasil di dalam beramal soleh, akan tetapi ia juga turut andil di dalam keberhasilannya untuk beramal soleh. Ini yang dikatakan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa juz 10 halaman 277. Jadi ketika kita menyertakan diri kita di dalam beramal soleh untuk mengatakan inilah saya, di samping kita itu ingin beribadah kepada Allah dengan ikhlas, disitulah sebenarnya ujub itu ada. Jadi ujub itu tidak 100% kemudian berhasil menjerumuskan manusia menjadi orang yang tidak akan mendapatkan pahala dari Allah dalam ibadahnya, tetapi mungkin saja persentasenya kecil. Tetapi ketika sesuatu itu menyertai kita dengan berbangga diri bahwa apa yang kita hasilkan itu karena kita, sehingga kita lupa bahwa hanya Allah yang akan menentukan segala-galanya, itulah sebenarnya ujub itu sudah ada pada diri kita. Karena apa? Pada saatnya kita itu tidak sadar bahwa semua itu ada karena Allah. Semua itu berhasil karena Allah. Semua terjadi karena Allah. Qadarullah. Itulah takdir dari Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, sebaik apapun upaya kita untuk melakukan, tanpa Allah itu ikut serta, kita tidak akan menghasilkan sesuatu karena Allah tidak ridho terhadap apa yang kita lakukan. Bahkan pada saatnya kita akan gagal karena Allah tidak mengendaki kita berhasil untuk mendapatkan sesuatu yang kita dambakan. Saya masih ingat betul ya, ada seorang teman saya itu yang mendapatkan proyek besar di sebuah tempat. Sudah ditandatangani dan tinggal dilaksanakan. Tiba-tiba karena ada satu hal yang tidak dia perhitungkan, proyek itu dibatalkan. Padahal proyek itu bernilai miliaran. Nah, karena dia sudah yakin, sudah terlalu yakin bahkan dengan apa yang ditandatangani itu, kemudian dia berusaha untuk berbuat sesuatu dengan rencana-rencana besar. Ingin punya rumah baru, ingin punya mobil baru, dan bahkan kemudian kata orang, saya juga tidak tahu persis bahwa dia itu sudah membeli mobil baru dengan cara kredit. Karena dia bayangkan setiap bulan dia akan menghasilkan uang yang cukup untuk membeli mobil itu. Nah, ketika proyek itu digagalkan, dia mengalami stres yang luar biasa. Kalau resah, gelisah, dan pada akhirnya sakit, dan qadarullah, karena takdir Allah dia meninggal karena dia mengalami keresahan yang luar biasa. Karena apa? Dia gagal untuk mendapatkan sesuatu yang di depan mata itu sudah terlihat. Jadi secara rasional pasti akan terjadi, tetapi Allah mengendaki sesuatu yang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah cerita yang tidak hanya saya katakan pada diri saya sendiri, tapi juga saya ceritakan pada orang lain tanpa menyebut nama orang yang mau saya ceritakan. Tetapi ini sebuah pelajaran yang perlu kita ketahui, perlu kita pahami untuk membuat kita sadar bahwa kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita lakukan. Karena tanpa izin Allah, semua tidak akan pernah terjadi. Nah, karena ujub itu merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya, Rasulullah SAW telah mengingatkan bahaya tersebut dalam salah satu sabdanya, salatun muhlikatun, syukhun muta'un, wahawan muttaba'un,
wa ijabul mar'i bi nafsi. Ada 3 hal yang membiasakan manusia. Yang pertama, rasa pelit atau sikap pelit, sikap pikir yang diikuti, yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Juznya juz 5 halaman 328, hadisnya hadis nomor 5452. Yang dalam kajian hadis itu saya dapatkan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah juz 4 halaman 301, hadisnya hadis nomor 1802. Demikian juga Rasulullah juga pernah bersabda, laulam takunu tudnibuna khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dalikal ujba al-ujba. Kalian itu jika tidak berdosa maka akan takut. Jadi jika kalian tidak berdosa maka akan takut. Kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar. Lebih besar dari itu semua, yaitu ujub. Sekali lagi ujub, 2 kali katakan. Jadi Rasulullah itu mengingatkan, jika kalian tidak berdosa, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya, yaitu ujub. Ujub. Artinya di sini ada kekhawatiran Rasulullah. Anda harus betul-betul waspada. Ketika Anda berhasil melakukan sesuatu, Anda akan bisa terkena sikap ujub karena keberhasilan Anda itu. Nah, ini yang disabdakan Rasulullah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Syu'abul Iman juz 9 halaman 399, hadisnya nomor 6868. Dan hadis ini oleh Imam Al-Munawi menyatakan bahwa sanadnya itu jayyid, baik. Dalam kitab At-Taisir Bisyarh Al-Jami' As-Saghir juz 2 halaman 606 dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah juz 2 halaman 157, hadisnya nomor 658. Di dalam kaitannya dengan hal ini, Imam Al-Munawi mengatakan, karrarahu ziyadatan fit tanfiri wa mubalaghatan bit tahdhir wa dzalika li anna al-'asi ya'tarifu bi nafsihi wa yurja lahu taubatu wal mu'jabu maghrurun bi amalihi fa taubatuhu ma'idah. Rasulullah, kata Al-Munawi, mengulang-ulanginya dengan kata-kata ujub sebagai tambahan atau penekanan untuk menjauhkan umatnya dan sikap berlebihan dalam mengingatkan umatnya. Dan inilah cara Rasulullah untuk mengingatkan umatnya. Diulang-ulang, jangan ujub. Jangan punya sikap ujub. Kenapa itu dikatakan Rasulullah? Karena pelaku maksiat itu mengakui kekurangannya, maka masih diharapkan ia akan bertaubat. Adapun orang yang ujub, ia terpedaya dengan amalannya, maka ia jauh atau sulit untuk bertaubat karena dia tidak pernah merasa salah. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, al-halaku isnaini, al-qunutu wal ujub. Kebinasaan itu ada dalam 2 perkara. Yang pertama putus asa, yang kedua ujub. Kalau orang putus asa, sudah habis. Yang kedua ujub. Itu kata Imam Al-Munawi juga, yang mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud mengumpulkan 2 perkara ini karena orang yang putus asa tidak akan mencari kebahagiaan, karena ia sudah putus asa terhadap apa yang dia upayakan. Demikian juga orang yang ujub, orang yang punya sikap ujub tidak akan mencari-cari kebahagiaan karena dia menyangka bahwa ia telah meraihnya. Jadi orang yang putus asa itu sudah tidak punya harapan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, diharapkan. Sementara orang ujub itu tidak akan mencari sesuatu yang diharapkan. Karena apa? Dia merasa telah meraih sesuatu itu karena sikap ujubnya. Nah, ini yang nanti bisa kita baca di dalam kitab At-Taisir Bisyarh Al-Jami' As-Saghir juz 2 halaman 606. Nah, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi dan juga para ulama lain
itu mengingatkan pada kita. Ketika orang itu berdosa habis. Karena apa? Dia sudah tidak punya harapan untuk mendapatkan yang terbaik dari apa yang dia upayakan. Sementara orang yang ujub itu dia merasa sudah mendapat yang terbaik sehingga dia tidak akan meraih sesuatu lebih baik dari apa yang dia raih. Karena apa? Dia sudah merasa mendapatkan sesuatu padahal sesuatu yang didapatkan itu belum tentu menjadi sesuatu yang tepat untuk didapatkan dia peroleh karena dia sudah berbangga diri dengan apa yang dia dapatkan. Saya pernah berguru dengan teman saya seorang ya, ilmuwan yang memang handal, dipuji banyak orang. Saya katakan, Anda jangan terlalu bangga dengan pujian orang terhadap diri Anda. Mungkin saja Anda itu baru memperoleh sesuatu yang dianggap orang sebagai sesuatu yang hebat, padahal belum. Karena orang hanya melihat sesuatu itu dengan cara melihat yang tunggal. Sementara orang lain bisa saja melihat apa yang Anda lakukan, prestasi Anda itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Dia tersenyum. Nah, senyumnya itu maknanya apa saya juga tidak tahu. Kemudian dia bertanya, kalau Anda gimana Pak Musin? Saya tidak pernah merasa bahwa apa yang saya dapatkan itu betul-betul menjadi sesuatu yang patut saya banggakan. Karena apa? Semua itu datang dari Allah. Ini anugerah Allah yang harus saya syukuri. Dan pada saatnya saya ingin menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Karena apa? Ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk menjadi lebih baik. Karena apa? Semua itu ingin saya kerjakan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Saya ingin selalu untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dan saya permohon berapa. Ya Allah, tunjukkanlah kebaikan pada diri saya dan tunjukkan cara saya untuk mendapatkannya dan berilah pertolongan padaku untuk mendapatkannya. Ini yang selalu saya renungkan ketika saya membaca doa setelah saya belajar. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Dan ini saya renungkan. Ya Allah, tunjukkan kepadaku. Yang hak itu adalah hak. Sehingga aku berhasil mendapatkannya karena pertolonganmu. Dan tunjukkanlah yang batil itu adalah batil. Dan tunjukkan pada diri saya, tolonglah diri saya untuk bisa menghindar darinya. Sehingga saya tidak akan pernah terjebak pada kebatilan itu. Dan itu yang saya coba untuk saya renungkan. Sebab saya tidak akan bisa mendapatkan yang terbaik kecuali karena pertolongan Allah. Dan saya merasa tidak akan pernah bisa menghindari maksiat kecuali karena Allah telah menolong saya. Sekali lagi, kebaikan yang saya dapatkan itu karena pertolongan Allah dan kemaksiatan yang bisa saya hindari itu karena pertolongan Allah. Dan itu saya yakini dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin. Saya punya sesuatu itu karena Allah. Saya tidak punya sesuatu karena Allah. Dan semua itu saya nikmati karena pasti Allah ingin memberikan yang terbaik pada diri saya. Sehingga ketika saya gagal mendapatkan sesuatu, saya persepsi sebagai sesuatu yang positif. Mungkin cara inilah yang memang dipilih oleh Allah untuk menghindarkan diri saya dari keburukan. Dan dengan cara inilah Allah menginginkan saya untuk mendapatkan kebaikan. Sebaliknya ketika saya mendapatkan sesuatu, saya bersyukur. Saya mempersepsi mungkin dengan cara inilah Allah akan memberikan kebaikan kepada diri saya dan dengan cara inilah Allah akan menghindarkan diri saya dari segala macam keburukan. Sehingga mendapatkan apapun saya yakini ini dari Allah untuk kebaikan saya, tidak mendapatkan apapun saya yakini ini cara Allah untuk menghindarkan diri saya dari kemungkinan-kemungkinan diri saya untuk mendapatkan keburukan dari perolehan yang ingin saya peroleh pada saat dan di mana saya berada. Jadi saya itu pernah ingin mendapatkan sesuatu, gak dapat-dapat. Saya tersenyum. Saya anggap ini adalah cara Allah untuk menghindarkan diri saya dari sesuatu yang buruk. Dan inilah cara Allah untuk menjadikan saya bisa meraih kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika saya mendapatkan sesuatu, saya tersenyum. Karena saya yakin inilah cara Allah untuk memberikan kebaikan pada diri saya dan menghindarkan diri saya dari keburukan-keburukan dengan perolehan ini. Nah, termasuk ketika saya ditanya, Pak Musin kok tidak mendapatkan jabatan yang menarik banyak orang? Saya katakan saya tidak punya keinginan untuk meraihnya. Saya ingin hidup mengalir saja, natural saja. Kalaupun saya dapat jabatan, itu karena Allah ridho. Atau karena orang memberinya, karena orang melihat saya punya peluang untuk bersikap amanah dengan jabatan itu. Sehingga ketika saya dapat jabatan apapun, saya akan
bisa mendapatkan ridha Allah karena saya telah bersikap amanah dengan jabatan saya. Saya tidak pernah mencari itu. Dan ketika saya tidak dapat jabatan, saya ucapkan alhamdulillah karena saya tidak dibebani dengan beban berat karena amanah yang terkait dengan jabatan itu berat untuk saya laksanakan. Sehingga apa yang saya dapatkan, saya alami saat ini itu selalu saya syukuri karena saya yakin inilah cara Allah untuk menjadikan saya mendapatkan kebaikan dan menghindarkan diri saya dari keburukan. Jadi saya tidak pernah menyesali perolehan saya di dalam hidup ini sampai saat ini karena saya yakin inilah cara Allah untuk memberikan yang terbaik bagi diri saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pernah ada sesuatu yang dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan, kapan seseorang itu dikatakan buruk? Maka beliau kemudian mengatakan, orang dikatakan buruk jika ia menyangka bahwa dia adalah orang baik. Nah, ini yang dikatakan Aisyah di dalam kitab At-Taisir Bisyar Al-Jami As-Saghir oleh Al-Nawawi dijelaskan. Nanti bisa kita baca dalam kitab At-Taisir Bisyar Al-Jami As-Saghir yang ditulis oleh Imam An-Nawawi juz 2 halaman 606. Jadi kalau orang itu menyangka bahwa dirinya itu orang baik, disitulah sebenarnya seorang itu bisa dikatakan sebagai orang yang tidak baik. Ini kata Aisyah. Akan ada seorang melihat kepada Bishr Al-Hafi, seorang ulama besar yang dalam keadaan lama dan indah dalam beribadah. Jadi Bishr Al-Hafi itu beribadah dengan waktu yang lama. Nah, ada orang yang melihat seperti itu. Maka Bishr berkata kepada orang yang memperhatikan itu, la yaghurrannaka ma ra'aita minni fa inna iblisa ta'abbada alafa sinina thumma sara ila ma sara ilaihi. Janganlah engkau terperdaya dengan apa yang kau lihat dariku. Sesungguhnya iblis beribadah kepada Allah ribuan tahun, kemudian dia menjadi kafir kepada Allah sesaat kemudian. Itu artinya apa? Jangan bangga dengan apa yang Anda lakukan di dalam beribadah kepada Allah. Jangan-jangan endingnya tidak husnul khotimah. Endingnya justru su'ul khotimah. Ada orang yang beribadah dengan khusyuk lama sekali. Menjelang meninggal dia merotak. Nauzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang tidak pernah kita prediksi. Dan kita jangan justru berpendapat sebaliknya. Ada orang yang tidak bisa beribadah dengan baik, kemudian kita katakan, ini pasti masuk neraka orang ini. Jangan. Jangan-jangan nanti pada akhir hayatnya dia menjadi orang yang beribadah dengan sangat baik. Sehingga hidupnya itu husnul khotimah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa indikator ujub itu? Kapan orang itu dikatakan terjangkiti ujub itu? Nah, Imam Al-Munawi itu menyebut bahwa di antara tanda-tanda orang yang ujub itu yang pertama, dia merasa heran jika doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Dia merasa bahwa ketakwaannya dan amalannya mengharuskan doanya dikabulkan oleh Allah, yang hal ini menunjukkan ujubnya dengan amalan yang disebut sebagai amal solehnya. Karena tatkala doanya tidak dikabulkan, ia pun heran kenapa Allah tidak mengabulkan doa-doanya, padahal dia itu adalah orang yang pantas dikabulkan oleh Allah karena kesalehannya. Nah, ini namanya ujub. Yang kedua, dia merasa heran jika orang yang menyakitinya dalam keadaan istiqomah. Ya, ketika ada orang yang menyakiti hatinya itu kok selalu bersikap istiqomah, artinya tetap terus menyakiti hatinya, padahal dia itu tidak layak untuk disakiti hati oleh orang itu orang yang ujub karena merasa heran. Orang seperti dia kan sebenarnya adalah orang yang tidak pantas disakiti hatinya oleh orang. Ternyata sakit hatinya itu terjadi karena apa? Dia salah persepsi terhadap apa yang dikatakan oleh orang, karena orang lain itu dianggap sebagai orang yang tidak baik oleh dirinya, padahal mungkin dia justru adalah orang yang jauh lebih jelek daripada orang yang dianggap jelek oleh dirinya. Jadi kadang-kadang kita ini menganggap orang lain jelek, dan ketika orang lain yang kita anggap jelek itu berbuat tidak baik pada diri kita, dia mengatakan, orang jelek seperti itu kok tidak bersikap baik terhadap diri saya, mestinya saya yang pantas untuk berbuat seperti itu. Ini sikap ujub. Saya pernah menyesal ketika ada seorang mahasiswa yang saya bimbing skripsinya itu tidak nyambung-nyambung. Kemudian saya katakan, cobalah mas,
agak cerdas sedikit di dalam menulis supaya Anda bisa menulis dengan baik. Seketika itu saya istighfar, astagfirullah. Kenapa saya berkata seperti itu? Kemudian saya katakan, ya maaf ya Mas ya, tulisan Anda itu menurut saya sudah baik, tapi akan lebih baik ketika Anda menulisnya jauh lebih serius. Insya Allah Anda akan menulis lebih baik dari apa yang Anda hasilkan hari ini. Nah itu saya katakan untuk meralat sikap saya terhadap hal itu. Dan ternyata betul. Anak ini berusaha untuk menulis lebih baik dan pada saat kembali lagi untuk bertemu dengan saya dalam bimbingan kedua dan ketiga, dia menulis dengan sangat bagus dan punya ide-ide yang cemerlang dengan kutipan-kutipan yang dia kutip dan analisis yang sangat bagus sehingga saya pun bisa belajar dari data yang dia tulis dan analisis yang dia buat. Saya istighfar, astagfirullah. Ternyata saya salah sangka. Anak ini belum terlalu serius pada waktu itu. Begitu dia sedikit serius, dia ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan orang ini sekarang menjadi orang yang berhasil di dalam hidupnya, ya, dalam tanda kutip, karena relatif, karena dia ternyata menjadi orang yang bisa bekerja keras untuk memperhatikan dirinya itu menjadi sesuatu yang layak untuk diperhatikan oleh orang, dan pada saatnya orang pun menghargai dirinya dan dia menjadi orang yang dihargai banyak orang. Ini yang selalu saya renungkan. Nah, jadi yang ketiga, tanda ujub itu adalah jika orang yang mengganggunya ditimpa dengan musibah, maka dia merasa bahwa itu merupakan karomahnya. Wah, ini karomah saya. Lalu ia berkata, tidakkah kalian melihat apa yang telah Allah timpakan kepadanya? Atau ia berkata, kalian akan melihat apa yang akan Allah timpakan kepadanya. Ini cara melihat diri kita yang berlebihan. Anda jangan merasa Anda orang hebat, apalagi merasa mendapat karomah dari Allah. Ini cara melihat yang salah. Jadi jangan pernah kita merasa takjub dengan diri kita karena orang lain yang mengganggu bersikap buruk terhadap diri kita itu ditimpa oleh musibah yang beragam. Seolah-olah mereka itu ditimpa musibah karena kita. Jangan. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk semuanya. Jadi yang pertama, jangan pernah kita itu merasa heran kalau doa kita itu belum dikabulkan. Jangan-jangan memang kita ini masih menjadi orang yang tidak layak untuk dikabulkan doa-doanya oleh Allah karena keburukan yang masih melekat pada diri kita. Tingkatkan kebaikan diri kita, tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan ketakwaan kita dengan harapan mudah-mudahan Allah akan mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita. Yang kedua, jangan pernah kita itu meremehkan orang lain. Karena justru orang yang kita remehkan itu mungkin adalah orang yang lebih baik dari diri kita. Dan jangan pernah kita itu menganggap kalau ada orang lain yang tertimpa musibah itu karena kita. Karena Allah lebih tahu apa yang harus ditimpakan kepada hambanya. Jadi kalau ada orang yang tertimpa musibah karena sikap buruknya terhadap diri kita, jangan katakan, nah itu karena dia bersikap buruk pada diri saya. Saya akan punya karomah. Itu kesombongan yang diawali dengan sikap ujub. Dan bahkan Al-Munami menimpali apa yang dia katakan dengan perkataannya. Orang dungu, ini bahasanya Rocky Gerung. Orang yang bersikap ujub dengan ketidaktahuannya. Ini tidak tahu bahwa dengan sebagian orang-orang kafir memukul sebagian para nabi lalu mereka diberi kenikmatan hidup di dunia. Dan bisa jadi mereka kemudian masuk Islam lalu akhir kehidupan mereka adalah husnul khatimah, kebahagiaan. Maka orang yang ujub ini seakan-akan merasa dirinya lebih baik daripada para nabi. Jangan pernah kita itu menyangka orang yang buruk itu pada akhirnya akan jadi buruk. Para pembenci Nabi pun pada akhirnya ada yang menjadi orang yang dicintai Nabi. Siapa? Misalnya Umar bin Khattab. Bagaimana bencinya Umar itu pada Nabi pada waktu belum masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia sangat mencintai Nabi dan Nabi pun sangat mencintainya dan akan menjadi sahabat sejati yang didoakan oleh Nabi untuk masuk surga. Ini kan sesuatu yang perlu kita pelajari. Nah, disinilah kemudian saya sering menyampaikan kepada para jamaah, mari kita obati penyakit ujub kita kalau kita memang punya penyakit itu dengan kesadaran yang prima. Allah telah menegur sebagian sahabat yang tertimpa penyakit ujub di dalam perang Hunain, di dalam ayat itu, yaitu pada surat At-Taubah ayat 25. Sehingga Ibnu Hajar mengatakan, Yunus bin Bukair meriwayatkan dalam Ziyadatul Maghazi dari Ar-Rabi bin Anas, dia mengatakan begini, Qala rajulun yauma Hunainin
lan naghlab al-yawm min qillati. Fasyakka dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat al-hazimah. Nah, tatkala perang Hunain, seorang itu berkata, kita tidak akan kalah hari ini karena sedikitnya pasukan, karena jumlah pasukan kaum muslimin itu banyak. Maka hal ini pun memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah kekalahan. Ini satu pelajaran, ya, bahwa yang sedikit itu belum tentu kalah, yang banyak belum tentu menang. Dan kemudian inilah yang memberatkan Nabi, artinya apa? Nabi merasa bahwa orang-orang Islam itu gagal bukan karena sedikit, tapi karena sikap ujub. Dalam hal ini Ibnu Qayyim juga mengatakan, dengan hikmah Allah, maka pada awalnya Allah menjadikan kaum muslimin merasakan pahitnya kekalahan, padahal jumlah pasukan mereka itu sangat banyak, persiapan tempurnya juga sangat kuat. Hal ini terjadi agar mereka sadar Allah ingin menundukkan sesuatu pada saat dia itu bahkan pada itu merasa sombong. Orang Islam merasa sombong dengan itu. Hal ini dikatakan agar Allah menundukkan kepala yang ditinggikan tatkala peristiwa Fathu Makkah, yang kepala-kepala tersebut tidak masuk dalam kota Makkah, sebagaimana sikap Nabi Muhammad SAW yang dalam kondisi menundukkan kepalanya dan merendahkan tubuhnya di atas kudanya. Bahkan sampai-sampai dagu beliau hampir mengenai pelana beliau. Semua itu karena tawadhu kepada Allah dan tunduk kepada keagungan Allah, rendah pada perkasa Allah. Jadi merunduklah di sisi Allah untuk selalu mengatakan kepada diri kita, tanpa kekuasaan Allah kita ini bukan siapa-siapa. La haula wala quwata illa billah. Dan sikap ujub itu akan sembuh ketika kita bisa bersikap rendah hati kepada siapapun, apalagi kepada Allah. Ketika sikap ujub itu hilang, insya Allah kita akan bisa mendapatkan hal yang terbaik dari apa yang ingin kita dapatkan, karena pada saat itulah sebenarnya kita punya kekuatan untuk membuat kita semakin kuat karena ridha Allah. Sadari bahwa kita itu bisa beramal soleh karena Allah. Kita bisa menghindar dari perbuatan maksiat itu karena Allah. Kita menjadi orang baik karena Allah, dan kita terhindar dari keburukan karena Allah, dan pada saatnya karena Allah ridho kita pun jadi kuat. Sebaliknya karena Allah ridho kita tidak akan menjadi apapun dan siapapun, karena Allah lah yang berkuasa untuk menentukan apa dan siapa diri kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadilah orang yang selalu bersikap tawadhu sehingga kita betul-betul terhindar dari sikap ujub, dan pada saatnya kita tidak akan pernah berbangga diri dengan keberhasilan yang kita hasilkan, karena semua keberhasilan itu datang dari Allah semata-mata karena pertolongan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.